إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, a'azzakumullah wa iyaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberkahi kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan afiah yang Allah berikan, kita bersolawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para ahlil bait, kemudian para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, kemudian generasi setelahnya tabi'in, generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Kita akan lanjutkan ngaji kita dari kitab Nidaatur Rahman. Sekarang kita masuk pada seruan ke-20 tentang hurmatu akli amwalil mu'minin bil batil wa hurmatu qatlil mu'min nafsahu. Haramnya memakan harta orang-orang mukmin dengan cara yang batil, dan haramnya membunuh diri. Haramnya membunuh diri. Diambil dari Quran surah An-Nisa ayat yang ke-29. Setelah di bulan yang lalu kita telah mengkaji tentang 5 ciri kebahagiaan menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, menyempurnakan ya ayyuhalladzina amanu ke-19 diambil dari surah An-Nisa ayat 19. Sekarang yang ke-20 diambil dari surah An-Nisa ayat 29. An-Nisa 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum, janganlah kalian memakan harta kalian antar sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali kalian boleh mengambil harta di antara sesama kalian antakuna tijaratan, dengan cara perdagangan, jual beli, angtarodin, yang kalian saling ridho di antaranya. Wala taqtulu anfusakum,
Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ayat ini ada setidaknya 2 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama adalah tentang bagaimana agama kita, Islam, itu memerintahkan agar kita mencari mata pencaharian yang halal. Jangan sampai mencari mata pencaharian yang haram. Maka di antara mata pencaharian yang haram nanti insya Allah kita akan bahas sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi hafizahullahu taala. Yang pertama, di antara wasiat terakhir yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya sebelum Nabi wafat adalah al-muslim lil muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Antara seorang muslim dengan saudaranya muslim yang lain itu diharamkan harta, darah, dan kehormatannya. Maksudnya diharamkan harta, darah, dan kehormatannya adalah muslim dengan muslim itu tidak boleh saling menzolimi dalam kaitan harta. Apakah itu kemudian merampasnya dengan paksa dan sebagainya. Dan tidak boleh menzolimi dalam urusan darah, yaitu saling membunuh, karena dosa ini sangat besar. Yang ketiga kemudian dalam urusan kehormatan, yaitu saling merusak, mencemarkan, memfitnah, menuduh nama baik seseorang. Itu antara muslim dengan muslim yang lain haram. Bukan berarti terus karena muslim dengan muslim haram berarti kalau gitu kita lakukan kepada non muslim, enggak. Ya, itu juga sama-sama haram juga, enggak boleh karena kita berbuat zalim namanya. Tapi ini konteksnya dulu ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya yang semuanya seorang muslim, ya, seorang muslim semuanya. Jadi itu paham konteks kita mesti. Jadi ketika ada seseorang berbicara itu jangan sampai keluar dari apa konteksnya. Ini karena zaman sekarang ini zaman medsos. Kadang ini ceramah, pengajian, materinya khusus disampaikan kepada jamaah khusus, yaitu sama-sama seorang muslim di pengajian. Tapi karena sudah dimasukkan ke media sosial, akhirnya yang tadinya nggak masalah. Kita menyampaikan tentang bagaimana cara beragama kita ini harus punya prinsip, tidak boleh mencampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lain, gitu ya. Bahwa menyekutukan Allah itu kesyirikan, dosa yang sangat besar, terancam diazab di neraka, kekal selama-lamanya. Yang mengatakan Tuhan kami ada sekian, kan gitu kan. Awalnya normal-normal saja karena yang dengarkan semuanya orang muslim. Tapi ketika sudah dimasukkan ke YouTube, nah YouTube ini yang dengarkan orang banyak. Bisa saja yang seperti itu malah jadi delik nanti. Dianggap wah ini memecah belah, intoleran dan sebagainya. Nah, ini zamannya kita nih. Dulu Rasulullah no problem bicara seperti apa yang kami sampaikan karena semua yang mendengarkan adalah orang muslim. Dan Nabi memang waktu itu negaranya negara Islam, ya. Itu poinnya. Baik, kita lanjut lagi sekarang. Jadi sesama muslim dengan muslim yang lain haram 3 hal ini. Tidak boleh saling menzalimi. Maka salah satu sebab nanti mencari penghasilan yang haram itu karena unsur zalim, zulmu. Kenapa kok penghasilan saya haram? Karena kamu dapatkannya dengan cara zalim, menzalimi orang lain. Berarti itu jadi haram. Insyaallah nanti kita kaji. Baik ya.
Yang kedua adalah iyyaka an ta'tadi ala nafsika bil qatli. Larangan dalam ayat ini tentang membunuh diri sendiri. Ya, tentang membunuh diri sendiri. Kenapa? Karena yang punya kita ini, diri kita ini bukan milik kita, ini semuanya milik Allah, milik Allah. Dan orang yang bunuh diri itu tandanya pengecut. Orang yang bunuh diri itu tandanya dia tidak siap menghadapi takdir. Orang yang bunuh diri itu tandanya kurang iman, ya, atau lemah iman. Maka Al-Quran melarang wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Negeri kita ini sering sekali ada berita tentang bunuh diri. Makanya salah satu cara meminimalisir perbuatan dosa bunuh diri ya dengan cara seperti ini, meningkatkan keimanan. Ya, kan biasanya orang bunuh diri itu karena apa sih? Karena masalah beban hidup yang berat yang dialami. Apakah itu ekonomi, ataukah karena keluarga, atau karena pekerjaan, atau karena rasa malu yang terlalu aib, ya, atau karena dikucilkan dan sebagainya. Jadi intinya itu semua jawabannya ada di iman. Ya, intinya semua jawabannya ada di mana? Di iman. Orang bunuh diri kadang karena faktor ekonomi. Wah, susah hidup sekarang, lebih baik mati saja. Maka ada berita seorang ibu membunuh semua anaknya karena sering kelaparan, tidak kuat menghadapi beban hidup. Semuanya diracun, semua mati bersama-sama satu keluarga. Di Indonesia. Ada pula yang bunuh diri karena percintaan. Putus cinta, bunuh diri, baygon pun tiba. Putus cinta, apalah lagi perbuatan. Ada yang begitu, itu namanya kurang iman, seolah-olah takdirnya itu hanya si dia saja. Padahal manusia ini seabrek-abrek banyaknya, ya kan? Itu berarti karena lemahnya iman, dibutakan oleh cinta. Pernah antum dengar Pak, ada orang bunuh diri gara-gara cinta? Pernah? Oh banyak malah. Berarti kan kurang iman itu. Lemah iman. Bapak-bapak ini kan semuanya orang-orang yang bermental baja dan bertekad kuat. Buktinya berapa kali gagal cinta tidak pernah putus asa. Akhirnya kita menemukan jodoh kita sekarang. Kan jodoh kita sekarang ini bukan cinta pertama kita toh. Halo? Kenapa kok kamu nikah dengan dia? Ya dia yang mau sama saya. Yang itu, yang saya mau soalnya enggak mau. Ya kan? Kadang kita nih laki-laki pingin yang ini, pingin yang ini, pingin yang ini. Yang dipengin enggak mau sama kita gimana? Terus ada yang mau, yang mau inilah, nah akhirnya nikah sama kita, selesai. Itu jodohnya kita. Berarti yang hadir nih orang-orang yang mentalnya sudah kuat-kuat, yang cintanya nggak kesampaian, terus nggak sampai bunuh diri. Ada yang lemah imannya, cintanya nggak kesampaian, terus akhirnya bunuh diri. Itu ya, nggak usah jujur-jujur amat. Nanti di rumah mikir, iya ternyata pasangan kita ini bukan pilihan yang pertama. Ternyata itu alternatif. Ya. Loh nanti istri kita juga sama. Loh emang kamu pilihan saya yang pertama? Ya bukan. Terus kenapa kita nikah? Yang mau sama saya cuma kamu. Gitu kan. Gitu ya. Jadi kita ini sama-sama ditakdirkan jodoh tadi. Kalau prosesnya ada yang berkali-kali. Nyari sana nyari sini gak ketemunya yang pasangan kita hari ini. Ya. Ada pula yang bunuh diri itu karena faktor pekerjaan. Sehingga nggak kuat menanggung beban pekerjaan yang terlalu berat, akhirnya bunuh diri. Itu kasus yang hari ini sedang viral. Ya, ada seorang tenaga medis karena nggak kuat dengan tekanan pekerjaan yang terlalu, sampai dia akhirnya mengakhiri hidupnya. Bunuh diri. Ada pula faktor
rusaknya keluarga. Itu juga memicu orang bunuh diri. Saya pernah cerita ya, saya punya teman, saya juga kaget waktu itu. Karena itu terakhir kali dia nelpon saya, semoga Allah ampuni dosanya. Dokter, seorang dokter. Keluarganya hancur, rusak, cerai, anak-anaknya kemudian karena perbedaan agama, menikah karena perbedaan agama. Dan itu terakhir kali dia telepon saya curhat tentang bagaimana membawa keluarga ini karena anak-anaknya tidak bisa dikondisikan. Dia muslim, istrinya non muslim, anak-anaknya semua ikut istrinya, sehingga dia ngerasa seolah-olah dia gagal menjadi kepala rumah tangga, padahal rajin sholat bersama saya, ikut pengajian itu ya. Qadarullah saya kaget betul, Idul Fitri setelah Lebaran saya dapat berita beliau gantung diri, naudzubillah. Ya, tapi nggak di sini ya, kejadiannya bukan di Lampung, di Jawa Barat ya. Jadi faktor apa? Ternyata rumah tangganya yang berantakan, hancur, yang ngerasa gagal tidak bisa membawa keluarganya. Padahal secara materi sangat lebih dari cukup. Ternyata materi bukan ukuran satu-satunya kebahagiaan. Ya, bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan. Kita yang belum punya materi ini mikirnya kayaknya saya bahagia kalau dapat materi. Yang sudah dapat materi ternyata enggak bahagia. Nah mikirnya, namanya tuh sawang sinawang. Sawang sinawang. Ada pula yang kadang bunuh diri itu karena faktor apa tadi? Macam-macamnya, macam-macam tadi. Maka Al-Quran katakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah sangatlah penyayang kepada kalian. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suar akli amwalil mu'min bil batil. Beberapa gambaran memakan harta sesama mukmin dengan cara yang batil diharamkan. Islam itu tidak melarang kita mencari dan mengumpulkan harta, enggak dilarang sama sekali. Silakan. Al-Quran perintahkan kita fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat telah kalian tegakkan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari karunia dari Allah. Jadi mencari kerjaan, mencari penghasilan, mengumpulkan harta itu diperintahkan dalam syariat kita, dianjurkan. Maka Islam tidak melarang umatnya kaya. Tidak melarang umatnya apa? Kaya. Islam tidak larang. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita mencari penghasilan, mengumpulkan harta, atau punya keinginan kaya, hendaknya semua diatur dalam koridor yang dibenarkan dalam syariat. Ya, berarti harus yang halal. Loh Ustadz, emang kalau cari yang halal bisa kaya? Bisalah, kata siapa nggak bisa kaya? Kalau sekarang mah kayaknya susah kalau nyari yang halal jadi kaya. Rata-rata orang kaya sekarang penghasilannya yang itu kan suuzonnya kita. Banyak orang kaya tapi dari penghasilan yang halal. Banyak orang kaya, banyak. Siapa orangnya? Ya dulu, kalau sekarang nggak tahu saya. Yang dulu Abdurrahman bin Auf, kaya raya, pendapatannya halal enggak? Halal. Siapa lagi yang kaya? Misalkan Abdullah bin Mubarak, kaya raya, pendapatannya halal enggak? Halal. Muhammad bin Sirin, Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Lais bin Sa'ad, ini orang-orang kaya-kaya luar biasa. Al-Bukhari, ini orang-orang kaya yang luar biasa. Ya, sampai Al-Bukhari ditanya, dari mana Anda punya kecerdasan seperti ini? Kok bisa pintar betul? Kata Al-Bukhari. Al-Bukhari katakan, karena kasratul mudzakarah. Yang pertama karena banyak menghafal, banyak mengingat, banyak belajar. Nggak ada yang pintar ujuk-ujuk
Dan yang kedua, karena orang tuaku selalu memastikan yang masuk ke dalam mulutku adalah halal, menghindar dari yang syubhat. Menghindar dari yang syubhat, bukan yang haram. Karena kalau yang syubhat saja sudah dihindari, apalagi yang haram. Oh, ternyata cerdas itu salah satunya faktor makanan. Oh, makanannya tuh betul-betul halal. Itu memudahkan anak-anak kita untuk memahami apa? Ilmu. Gitu ya. Baik, lanjut lagi. Yang pertama, al-ghishu. Dari kata ghasya ya ghishu. Apa itu ghish? Artinya menipu. Ghish artinya apa? Menipu. Orang hari ini ada nggak yang suka nipu, Pak? Ada juga ya. Zaman dulu ada nggak? Ada juga. Setiap manusia hidup di setiap zaman pasti ada yang suka menipu. Kenapa? Selagi masih punya syahwat. Selagi masih punya syahwat. Syahwat itu artinya bukan syahwat, tapi nafsu. Selagi manusia itu masih punya hawa nafsu, pingin lebih, maka bisa jadi itu menutup mata hatinya, menghalalkan semua cara. Salah satunya dengan apa? Menipu. Ya, al-ghisyu wal khida' fil muamalat, yaitu menipu atau al-khida'ah. Khida'ah juga menipu juga sama. Ya. Jadi bahasa sekarang tuh bukan menipu, namanya tuh apa bahasa halusnya apa Pak nipu itu sekarang? Apa namanya, merekayasa, menipu ya, apalah pokoknya. Baik ya. Fa innal Islam yahrumu dzalika, atau fa innal Islama yuharrimu dzalika bikulli suwarihi. Islam itu mengharamkan semua tipu-tipuan dengan semua bentuknya. Fi bai'in wa syira'in, baik dalam jual ataupun ketika membeli. Wal muslim mutalabun bil iltizam sidq, dan seorang muslim dituntut agar konsisten dengan kejujurannya fi kulli syu'unihi, dalam setiap perkara sisi kehidupannya. Wan nasihatu fid din aghla min kulli kasbin, maka nasihat dalam agama ini jauh lebih mahal daripada setiap mata pencaharian dan pekerjaan. Karena Nabi katakan ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Qad marran Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin, Rasulullah pernah melewati seseorang yabi'u ta'aman, sedang menjual makanan, fa'ajabahu dhahiruhu, maka Nabi merasa kagum dengan makanan yang dijual. Kok bagus sekali makanan ini, ya, ada kurma-kurma yang bagus kualitasnya, gandum-gandum yang bagus kualitasnya. Maka Nabi terkagum-kagum, wah ini luar biasa, ini hasil-hasil buminya bagus-bagus nih. Ini namanya kualitas-kualitas super, ya. Fa'adkhala yadahu fih, maka Nabi kemudian memasukkan tangannya ke dalam karung yang berisi makanan tadi. Dimasukkan begini tangannya. Fara'a balalan, maka Nabi kemudian mendapati ternyata di bagian tengah karung itu basah kuyup. Yang di atas tuh bagus-bagus, yang di dalam basah. Maka Nabi tanya kepada pedagang tadi, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini apa wahai pedagang? Qala, akhirnya si pedagang itu ngaku, "Asobat husama ya Rasulullah." Kehujanan ya Rasulullah, makanya basah, yang di bawah basah, yang di atas yang bagus-bagus, yang kering-kering. Padahal kalau basah itu pasti akan mempengaruhi nilai dan harga, karena yang basah itu biasanya cepat busuk, apalagi kalau itu makanan gandum atau kurma basah kena hujannya itu pasti dia akan busuk cepat sekali.
Tapi ditutup oleh si pedagang ini. Ini di zaman Nabi loh ya. Ada pedagang yang curang begini di zaman Nabi. Kalau sekarang emang enggak. Enggak apa? Enggak salah lagi ya. Maka Nabi tengok, ini baksa begini kamu. Gimana ini? Fahal ja'altahu fawqa ta'am kayyaran nas? Kenapa kamu enggak jadikan barang-barang ini ditaruh di atas? Supaya orang yang mau membeli juga lihat kualitas barang daganganmu. Ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan termasuk bagian dari kami. Jadi siapa yang menipu dia tidak termasuk bagian dari kami. Jadi kalimat bagian, dia bukan bagian dari kami itu maksudnya bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan kalimat-kalimat hadis yang mengatakan dia tidak termasuk bagian dari kami, seperti hadis ya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah ajaranku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci ajaranku, artinya enggak nikah, berarti dia bukan termasuk golonganku. Itu berarti bukan berarti dia karena enggak mau nikah dia berarti keluar dari Islam, bukan. Tapi kata Imam Nawawi, kalimat-kalimat seperti ini maknanya adalah dia tidak berada di atas petunjuk keselamatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang kalau menipu dia terancam diazab di neraka, tidak bisa langsung selamat sampai ke surga. Itu maksudnya tidak bisa langsung selamat sampai ke surga. Kan kita ini pinginnya tuh seperti Nabi SAW yang langsung selamat masuk ke surga. Kan Nabi kan langsung selamat masuk surga, Pak. Ya kan? Nah kita ini pinginnya nih ya Allah sama seperti Rasulullah. Nggak pakai nyicip di neraka gitu, nggak pakai nyicip di neraka, nggak pakai. Karena pinginnya tuh langsung ke surga. Nah, tapi ternyata banyak pedagang-pedagang yang ghish. Apa itu ghish? Curang. Ya, suka menipu. Salah satunya seperti ini, dia sembunyikan tuh yang jelek-jelek di bawah, yang bagus-bagus di atas. Ini dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanzur bimadza hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala man ghashya fit ta'am ma'a anna ta'am madatun tanqadi wa tazul fa kaifa bima huwa a'zam min dzalik. Kata beliau penulis, coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi seorang laki-laki yang menipu dalam perkara makanan. Padahal makanan itu sesuatu yang bisa hilang, bisa habis, ya kan? Cepat hilang, cepat habis, cepat busuk. Itu saja diancam oleh Nabi. Apalagi kalau bentuk tipuannya menipu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar urusan makan. Hanya orang-orang yang suka nipu, a'udzubillah. Kan ada yang nggak hanya urusan makan nipunya, ngambil milik orang lain pakai tipuan. Yang diambil ternyata besar sekali. Surat tanah. Ada orang-orang saking polosnya itu sampai surat tanah itu dipinjamkan ke temannya. Ternyata malah sama temannya dijadikan apa? Tangguhan, jaminan. Akhirnya keteteran. Karena saking percayanya, terlalu percayanya dan terlalu polosnya. Nah, itu kezoliman. Betul-betul ghish, suka menipu. Orang yang suka menipu bukan termasuk golongan Nabi SAW. Maksudnya adalah tidak berada di atas petunjuk keselamatan Nabi SAW dan tidak termasuk orang yang langsung masuk ke surga, tapi harus apa? Harus mempertanggungjawabkannya. Di sini disebutkan kisah tentang Muhammad bin Sirin. Faqad ba'a Ibnu Sirin syatan.
Muhammad bin Sirin pernah menjual seekor kambing. Emang siapa Muhammad bin Sirin ini? Muhammad bin Sirin ini seorang ulama besar dari Irak, berguru kepada ratusan sahabat Nabi Muhammad. Jadi zamannya beliau ini zamannya sahabat Nabi. Nggak sempat ketemu, nggak sempat berjumpa di depan Nabi SAW karena Rasul sudah terlebih dahulu wafat, meninggal dunia. Maka Ibnu Sirin ini belajar kepada istri-istri Rasulullah, belajar agama kepada para sahabat Nabi dan sebagainya. Namanya Muhammad bin Sirin. Beliau ini seorang ulama ahli mentakwil mimpi. Ahli mentakwil mimpi. Sampai hari ini kitab yang beliau tulis itu masih ada sampai hari ini. Bayangkan coba, beliau ini hidup di abad ke-1 Hijriah sampai sekarang abad ke-15, berarti sudah 1400-an tahun. 1400 tahun. Beliau nulis kitab namanya Ta'wilul Ahlam, takwil mimpi, Ta'wilul Ahlam. Tulis karyanya ini sampai sekarang. Ustadz yang suka nakwilkan mimpi, ada ulama-ulama suka nakwilkan mimpi, itu rata-rata ya karena membaca kitabnya Muhammad bin Sirin. Ini banyak banget ini kisah-kisah tentang takwil mimpi Muhammad bin Sirin itu banyak sekali kejadian-kejadiannya. Ya, termasuk yang pernah saya ceritakan itu ada orang yang mimpi giginya apa? Giginya tanggal. Ada yang mimpi giginya tanggal, terus dia tanya kepada seorang syekh, terus syekhnya bilang bahwa akan ada yang meninggal dari keluargamu. Wah, sedih betul dia. Ya, karena keluargamu nanti apa? Meninggal. Jadi orang mimpi gigi tanggal itu ditakwilkan dengan kematian, ya kematian. Ya, orang kita, mbah-mbah kita kan dulu gitu ya. Itu yang tanggal yang atas apa yang bawah, gitu kan. Biasanya kalau mimpi gigi tanggal nanti ada yang meninggal. Akhirnya dia malah pusing. Terus dia tanya lagi, ada nggak sih yang lebih berilmu daripada syekh itu tentang menakwilkan mimpi? Oh ada, siapa? Namanya Imam Muhammad bin Sirin. Di mana? Di sana datang di akhirnya. Siapa tahu ada alternatif takwil mimpi yang bagus. Maka kata Muhammad bin Sirin, berbahagialah wahai hamba Allah. Ini enak ini, kalimatnya bagus. Sungguh kamu ini akan berumur panjang di antara semua keluargamu, kamu yang paling terakhir meninggal dunia. Alhamdulillah, senang dia. Senang dia. Yang pertama kan bikin sedih aja itu. Bikin sedih. Nanti keluargamu akan mati, anakmu, istrimu mati semua. Sedih betul. Pindah ke Muhammad bin Sirin bahagia. Saya umurnya panjang, saya termasuk seneng deh. Ya, itu. Padahal sama aja kan ceritanya tuh. Dua-duanya sebenarnya sama. Tapi tergantung bagaimana cara menyampaikan pesan. Yang satu itu pesan nakut-nakuti, yang satu pesan memberikan motivasi. Jadi kalau bapak dibilang, bapak ini umurnya akan panjang, ya insya Allah, masya Allah, bapak ini diberi kesehatan, umurnya panjang di antara semua keluarga bapak. Itu kan bikin seneng orang kalau gitu. Tapi kalau, wah ini kayaknya musibah akan datang pak, rumah bapak, keluarga bapak banyak, wah itu malah bikin pusing. Jadi beda ceritanya. Ini Muhammad bin Sirin membeli seekor kambing, syat. Faqala lil mushtari, Ibnu Sirin menjual seekor kambing. Ibnu Sirin jual seekor kambing. Karena beliau ini pedagang, tadi yang saya sebut, kaya, tapi pernah masuk penjara. Gara-gara dagang. Ulama, ahli ibadah, tapi berdagang. Pernah masuk penjara. Kok bisa masuk penjara? Jujurnya luar biasa. Gara-gara jujur orang masuk penjara. Ini salah satu aja Muhammad bin Sirin. Jadi beliau itu pernah beli minyak zait. Minyak apa namanya? Zait ya, minyak zait. Zait itu dari apa namanya? Dari zaitun.
Itu kan mahal banget, mahal betul. Nah, minyak zait itu dibeli beberapa kendi besar, gentong besar. Nah, terus akhirnya itu belinya pakai hutang dulu, Ternyata lupa nggak ditutup, maka jatuhlah tikus ke kendi gentong minyak zait tadi. Matilah tikus itu, jadi bangkai. Akhirnya karena bangkai itu hukumnya najis, maka minyak zait yang cair ini semuanya jadi najis. Coba kalau Bapak sebagai pedagang minyak, kira-kira ada tikus kecemplung di situ, ya ini minyak nanti untuk goreng makanan, untuk apa? Padahal minyak ini sudah kena najis, kira-kira Bapak buang semua gentong-gentong kendi minyak itu, atau alah nggak kengertian niki, kan gitu. Kira-kira yang mana? Ayo, jujur. Kalau orang kita nggak ada yang tahu ini, ambil batang tikusnya, buang, yang penting minyaknya nggak berbau batang tikus, gitu kan? Makanya kita ini agak susah mau ke surganya. Itu Muhammad bin Sirin. Ya Allah, semua kendi tadi itu yang kena bangkai tikus tadi itu dibuang semua. Sementara belum dibayar. Wah, duitnya belum dapat untung, modal belum kembali, yang punya minyak minta bayaran, nggak punya. Oh, minyaknya sudah dibuang, nggak bisa dapat untung, gimana cara jualnya? Akhirnya dipenjara gara-gara nggak bisa membayar. Padahal itu karena kejujurannya, karena beliau nggak mau ini minyak nanti dijual per liter, per mangkok, kan kendinya besar tuh, dijual per liter minyak zaitun. Terus liter-liter tadi itu digunakan untuk masak, makan roti, untuk apa? Padahal itu minyak sudah apa? Sudah najis, kena bangkainya dan sebagainya, misalkan. Ya, malah dibuang sama beliau. Nah, itu. Jadi ada yang jujur itu malah masuk penjara, ada yang jujur malah masuk penjara. Ya, Muhammad bin Sirin jual itu kambing. Faqala lil mushtari, abra'u ilaika min aibin fiha. Maka kata Muhammad bin Sirin, aku jual kambing ini dan aku berlepas diri dari aib yang ada di kambingku ini. Qala ma huwa? Memang kambing ini ada aib apa wahai Muhammad bin Sirin? Jujur betul dia dagang, disebutkan aibnya. Aibnya innaha tuqallibul ulfa birijliha. Saya pernah ngelihat dia ngorek-ngorek sampah dengan kakinya. Saya pernah nengok dia ngorek-ngorek sampah dengan kakinya. Takutnya ada sampah-sampah yang kemakan masuk ke dalam perutnya. Saya enggak tahu karena enggak pernah di USG kambing ini ada apanya. Enggak pernah. Kalaupun ternyata setelah kamu beli kok ada di dalam perutnya sesuatu, itu bukan saya, karena saya enggak tahu. Karena saya pernah ngalami, Pak. Saya beli kambing untuk akikah. Saya pikir nih gemuk kambing ini. 2 ekor kan. Oh, ini yang satu gemuk ini. Nah, ini aja. Belilah saya. Dan kemungkinan yang jual juga nggak tahu. Karena kelihatannya badannya perutnya besar, gemuk. Maka saya potong. Setelah saya potong, astagfirullah, itu perutnya penuh isinya tali itu. Tambang kambing yang gede itu. Saya mikir, ini gimana kambing ini makan tali masuk sampai ke perutnya. Berarti dia pernah dalam kondisi yang sangat lapar betul, sampai talinya itu. Kan tali kambing itu kan kecil-kecil itu ya. Nah, itu masuk sampai ke perutnya. Itu kan nggak bisa diurai itu. Jadi kelihatannya dia tetap besar terus, gemuk terus itu perutnya. Saya pernah mengalami itu ya. Nah, ini Muhammad bin Sirin. Jadi dia jual, saya berlindung kalau ada aibnya. Aibnya apa? Aibnya tuh pernah saya lihat kambing ini ngorek-ngorek sampah. Padahal belum tentu makan sampah,
Ini tanda kejujuran zaman dulu. Itu ya, maka kalau cerita orang-orang dulu-dulu itu jujur-jujur. Kalau orang sekarang ya ada yang jujur, tapi banyak yang suka nipu-nipu. Maka betul zaman itu semakin berkembang, semakin akhlaknya menipis. Mbah-mbah kita itu hidup di zaman kepolosan, kesederhanaan. Nggak mikir-mikir, nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Ya, orangnya baik-baik dan sebagainya. Orang dulu. Ya, kalau sekarang ini sudah pikirannya macam-macam. Contoh lah misalkan, dulu tuh kita tuh kalau ngelihat ada orang di pinggir jalan sendiri, itu iba kasihan kita muncul kan? Ya, kita kasih tumpangan kan? Yuk bareng Kang, yuk. Ya, gitu kan? Ayo bareng yuk Le. Ya, gitu kan gitu. Yuk Mas bareng sekalian gitu. Malam-malam kita nengok ada orang jalan, yuk kita kasih tumpangan. Itu zaman-zaman dulu, zaman belum ada HP, belum zaman medsos, belum ada cerita yang macam-macam dan sebagainya. Kalau sekarang malah kita agak takut-takut. Ya, takut dibegal lah apa, antara suudzon dan waspada. Ya, antara suudzon dan waspada. Itu tadi, jadi sudah berkurang rasa saling ingin bantu, percaya dan sebagainya. Allah alam. Wa ba'al Hasan bin Saleh jariyatan faqala lil mushtari innaha marratan indana tanakhamat daman. Bahkan pernah Hasan bin Saleh itu jual budak, waktu itu masih ada perbudakan. Hasan bin Saleh ini keluarga soleh luar biasa, dia punya saudara kandung Hasan bin Saleh, Muhammad bin Saleh dengan ibunya. Ini terkenal banget, satu keluarga ini Pak. Ibunya janda, punya anak 2 orang, Hasan bin Saleh dengan Muhammad bin Saleh. Bapaknya Saleh namanya, tapi sudah meninggal. Satu keluarga ini tiap malam itu punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran tiap malam. Saya baca dengan, ini keluarga luar biasa. Jadi mereka itu membagi malam jadi 3. Pertama yang akan bangun nanti anaknya atau ibunya. Ibunya bangun baca 10 juz. Nanti setelah 10 juz istirahat, tidur. Anaknya yang kedua ngelanjutkan 10 juz. Nanti istirahat, baru anaknya yang ketiga ngelanjutkan 10 juz. Itu kebiasaan keluarga ini. Keluarga Muhammad bin Saleh, Hasan bin Saleh, dan ibunya. Ada keluarga begini ini ada. Kalau kita beda sekarang kan, nanti bagi-bagi kita. Waktu Jerman lawan Prancis, kamu bangunkan ya. Nanti yang kedua, kalau Portugal lawan Spanyol, nanti bangunkan saya. Ya. Nanti deh bagi-bagi. Jadi bagi-baginya bukan untuk ibadah, ya untuk nengok mana yang menang dan sebagainya. Akhirnya dia bilang begini waktu jual budak. Ini budak saya ini ada aibnya. Apa aibnya? Dia pernah buang dahak tapi dahaknya ada darahnya. Tuh. Jadi aibnya disebutkan. Ini kan jarang banget ada pedagang-pedagang yang begini nih sekarang. Siapa kita yang jualan, ketika jualan kita buka aibnya semua nih. Ini yang saya jual ini, yang ini masam. Yang ini agak manis. Yang ini manis betul. Ini motor yang saya jual ini memang bagus. Tapi dia ada jeleknya ini jeleknya di sini nih, ini ada tambalan. Ini kata yang beli, ini orang jual atau apa? Ya, kita kalau bisa mah sembunyikan aibnya seperimpen-perimpennya. Tahu perimpen nggak Pak? Apa perimpen itu? Ya, pokok ditutupi setutup-tutupnya kalau bisa. Maka sampai barang basi bekas saja kalau ditanya, baru enggak nih? Oh, baru ini. Wapi. Mana ada tukang ikan yang bilang, ikan ini seger kan? Oh, seger ini. Padahal ikannya enggak seger. Terus apa lagi? Jualan apa lagi ini? Buah-buahan. Baru kan nih? Baru kemarin ini datang. Kemarinnya enggak tahu kemarin kapan dia. Datangnya kemarin kapan. Ya Roh. Ya, makanya ini kalau ada pedagang-pedagang mohon maaf ya, jujur dan amanah. Semoga pedagangnya masuk surga. Ya, karena syaratnya pedagang masuk surga itu harus jujur dan amanah. Wallahu a'lam. Qala Ibnul Jauzi, berkatalah Imam Ibnul Jauzi, kana Lubban
ada pedagang susu. Yukhallitul laban bilma, mencampurkan susunya dengan air. Beda sama susu kedelai. Kalau susu kedelai memang dia dicampur air. Ini susu kambing. Ada pedagang susu mencampurkan susunya pakai air. Faja'a sailun fa ahlakal ghanam. Maka datanglah banjir bandang dan membunuh kambing-kambing dia. Faja'ala luban yabki, maka si pedagang susu ini nangis dan kemudian berkata, ijtama'tul qatarat fasarat sailan. Saya ini ngumpulkan setetes demi setetes, setetes demi setetes, tapi malah habis semuanya kambing ini karena terkena banjir. Walisanul jaza yunadi yadaka au kita wa fawqa nafakh. Maka terus tiba-tiba ada suara yang dia dengar, ternyata itulah kedustaan dia, karena sedikit tetes demi tetes air yang dia campurkan ke susu dibalas oleh Allah habis semua musnah hartanya. Jadi sesuatu yang haram itu kalau masuk ke harta kita, meskipun nggak banyak, yang haram itu bisa merusak yang halal. Ya, gitu. Jadi pingin dapat keuntungan lebih, bukannya untung malah buntung karena modal pokoknya kambingnya habis semua. Ya, maka hati-hati pedagang susu, kecuali susu kedelai. Ya, kecuali susu kedelai. Aman susu kedelai. Al-halafu munfiqatun lisil'ah, mumhiqatun lil barokah. Bersumpah itu malah menghilangkan keberkahan. Makanya orang kalau dagang tuh jangan banyak-banyak apa? Sumpah. Gak usah banyak-banyak sumpah. Tunjukkan saja kita ini jujur, nggak menipu, insya Allah. Tanpa bersumpah pun orang akan percaya. Kalau banyak-banyak bersumpah, sering-sering bersumpah, malah orang nggak yakin. Dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Apa iki? Ya, kok kenapa dia sering bersumpah? Nggak boleh. Maka Imam Nawawi mengatakan makruh. Orang kalau dagang dikit-dikit bawa nama Allah. Udah dagang-dagang saja, nggak usah sering-sering bawa nama Allah, dikit-dikit demi Allah. Ada dagang saja, jujur Anda, insya Allah orang jujur akan diberkahi. Tapi kalau nggak jujur maka hilang apa? Keberkahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru tentang tipu-tipuan ya. Semoga harta yang kita miliki ini bukan harta dari faktor apa? Nipu dan berbohong, tapi betul-betul dari kejujuran. Maka lebih baik kita dapat untung 1 juta tapi jujur daripada untung 200.000 nipu. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Nah itu ya. Kata ibu-ibu tuh mikir opo iki sebenarnya. Ya lebih baik dapat untung berapa? 1 juta tapi jujur daripada 200.000 dapat menipu. Sepakat ya? Alhamdulillah. Allahu ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.